Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tahu nggak sih ada loh integral yang hasilnya itu bukan fungsi dan nggak ada si plus C-nya. Terus C-nya kemana ya? Oke, tonton video ini sampai akhir. Jadi dalam video ini kita akan belajar tentang integral tentu. Jadi apa sih perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu? Coba teman-teman lihat, di situ integral tak tentu dan integral tentu mirip ya. Tapi di integral tentu itu ada A dan B-nya. Apa sih dan AB-nya itu? Jadi B itu batas atas dan A itu batas bawah. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk rumus integral tentu. Cara membacanya yaitu integral fx dx dari A sampai B sama dengan f besar X dari A sampai B sama dengan f besar B dikurang f besar A. Cara untuk mengerjakannya, yang pertama-tama kita perlu mengintegralkan fx dx-nya terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian kalau sudah diperoleh hasil integralnya, kita perlu mensubstitusikan batas atas dan juga batas bawahnya. Oke, agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Hasil dari integral 2x dx dari 1 sampai 4 adalah, yang pertama kita harus mengintegralkan 2x dx-nya terlebih dahulu. Nah, jika diintegralkan maka hasilnya adalah x kuadrat plus c. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya yaitu 4 dan batas bawahnya adalah 1. Jika disubstitusikan maka 4 kuadrat plus c dikurangi 1 kuadrat plus c. Kemudian jika dihitung sama dengan 16 plus c minus 1 plus c. Nah, jadi di sini c-nya bisa dicoret. Kemudian tinggal 16 minus 1 sama dengan 15 plus 0 sama dengan 15. Sekarang tahu kan ya kenapa c-nya bisa hilang? Nah, maka dari itu untuk kedepannya kalau kamu mau menghitung integral tentu, nggak usah tuh ditulis C-nya lagi, karena nanti kalau dihitung hasilnya juga akan 0. Setelah teman-teman tahu apa itu integral tentu, di sini kalian juga akan diberitahu tentang sifat-sifat integral tentu. Jadi di sini ada 6 sifat integral tentu. Sifat ini bisa digunakan untuk memudahkan teman-teman ketika menemukan soal yang bisa menggunakan sifat-sifat integral tentu. Jangan lupa dicatat ya. Oke, agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Diketahui fx adalah fungsi genap. Jika integral fx dx dari min 2 sampai 2 sama dengan 8 dan integral fx dx dari 1 sampai 2 sama dengan 3, maka integral fx dx dari 0 sampai 1 adalah seperti yang sudah diketahui ya teman-teman, ada salah satu sifat integral tentu yaitu fungsi genap. Jadi kita bisa menggunakan fungsi genap tersebut untuk mengerjakan soal. Jadi kita bisa mengubah integral fx dx dari min 2 sampai 2 sama dengan 8 menjadi 2 dikalikan integral fx dx dari 0 sampai 2 sama dengan 8. Kemudian kita bagi 2 menjadi integral fx dx dari 0 sampai 2 sama dengan 4. Sekarang kita punya hasil seperti ini. Kemudian yang ditanyakan, berapa sih integral fx dx
dari 0 sampai 1? Wah, coba deh perhatikan batas atas dan batas bawah dari hasil yang sudah kita peroleh. Kita bisa menggunakan sifat ini untuk menghitung tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita hitung ya. Di sini integral fx dx dari 0 sampai 2 itu kan 4. Kemudian integral fx dx dari 1 sampai 2 itu 3. Nah, kemudian kita mengurangkan 4 dengan 3 sehingga kita memperoleh integral fx dx dari 0 sampai 1 sama dengan 1. Itulah hasilnya. Pada integral tentu, kita juga bisa loh menggunakan metode substitusi. Untuk mengerjakan dengan metode ini, yang pertama kita harus menentukan fungsi yang akan disubstitusi, kemudian dimisalkan dengan U. Kedua, tentukan turunan pertama dari U sehingga didapatkan bentuk DU. Yang ketiga, ubah batas integral dari X ke U. Yang keempat, substitusikan hasil dari langkah 1, 2, dan 3 ke integral awal. Kemudian yang terakhir, integralkan hasil dari langkah 4. Oke, agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Hasil dari integral 4x x kuadrat plus 1 dx dari 1 sampai 2 adalah, ini bisa loh dikerjakan menggunakan metode biasa, tapi ini juga bisa digunakan dengan metode substitusi. Coba kita kerjakan menggunakan metode yang biasa terlebih dahulu, kemudian nanti kita bandingkan dengan menggunakan metode substitusi. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Langkah yang pertama yaitu dengan mengalihkan 4x dengan x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, kemudian jika sudah dihitung, maka kita bisa mengintegralkan. Integral pangkatnya ditambah 1 menjadi x pangkat 4, kemudian 4 dibagi pangkatnya sehingga 4 per 4 menjadi x pangkat 4. Begitu juga dengan yang 4x menjadi 2x kuadrat dari 1 sampai 2. Kemudian tinggal kita substitusikan batas-batasnya ke hasil integral tadi. 2 pangkat 4 ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 4 ditambah 2 dikalikan 1 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 8 dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Sebelum mengerjakan menggunakan metode substitusi, ada yang perlu kamu tahu nih. Jadi, ciri-ciri bentuk integral yang dapat menggunakan metode substitusi adalah salah satu fungsinya memuat turunan fungsi lainnya. Yang pertama-tama kita memilih fungsi yang akan disubstitusikan, kemudian kita misalkan dengan U. Nah, di sini ya dimisalkan dengan U adalah x kuadrat plus 1, kemudian kita turunkan menjadi DU sama dengan 2x dx, kemudian didapatkan dx sama dengan DU per 2x. Kemudian U ini kita masukkan atau substitusikan ke dalam soal tadi, yaitu integral dari 4x kemudian x kuadrat plus 1 nya kita sudah rubah menjadi U dan dx nya adalah DU per 2x. Kemudian kita bisa mencoret antara 4x dan 2x menjadi 2, kemudian jadi integral 2U DU. Kemudian kita bisa mengintegralkan sehingga menjadi 2 per 2U pangkat 2. Kemudian jika sudah, maka kita mendapatkan U pangkat 2. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya yaitu 1 dan 2. U-nya itu kan tadi x kuadrat plus 1. Kemudian kita masukkan yang pertama batas yang 2 yaitu 2 pangkat 2 ditambah 1 kuadrat dikurangi batas yang 1 yaitu 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Kemudian jika dihitung,
2 pangkat 2 per 1 itu 5 kuadrat dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 1 2 dipangkatkan 2 sehingga 5 pangkat 2 yaitu 25 dikurangi 2 pangkat 2 yaitu 4 sama dengan 25 dikurangi 4 itu 21. Jadi hasilnya sama aja ya, seperti tadi kita menggunakan cara biasa.